Awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak komplek yang bernama Michael Newman yang berprofesi sebagai arsitek. Dia tinggal bersama keluarganya yang terdiri dari 4 orang termasuk istrinya, Donna, dan 2 orang anak yang bernama Ben dan Samantha. Scene berpindah ke bos Michael yang keras kepala bernama John Amer. Dia adalah seorang sosok pemimpin bertangan besi yang membuatnya bekerja lebih dari 8 jam seperti yang sudah ditetapkan oleh Disnaker. Akibatnya, Michael seringkali mengabaikan keluarganya. Terlepas dari itu, Michael menemukan banyak kebahagiaan dari sedikit waktu yang dihabiskan bersama anak-anaknya, seperti ketika dia menonton Dragon Tales atau yang dikenal sebagai film Angkling Dharma bersama mereka sebelum berangkat kerja. Bocil nonton Angkling Dharma. Suatu hari di tempat kerja, John menawarkan Michael kesempatan sekali seumur hidup untuk merancang sebuah hotel mewah untuk konglomerat Jepang. Dia juga menjanjikan Michael promosi jika dia bisa menyelesaikan kontrak kerja tersebut. Michael sangat senang mendengar tawaran itu, tetapi dia menyadari bahwa dia ada janji harus pergi berkemah bersama keluarganya. Belakangan ini, dia juga melewatkan lomba renang band, dan ketika Michael sampai sekolah, dia disambut oleh guru renang band bernama Bill, yang tampaknya sangat akrab dengan Ben. Dia langsung menjadi cemburu karena dia tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan putranya. Dan oleh karena itu, dia mengolok-olok segitiga bermuda warna merah miliknya Bill. Cowok kok sempaknya merah. Tapi kan bagus. Saat keluarga berkumpul di acara kembang api, Michael menghabiskan seluruh waktunya untuk telepon dengan bosnya, yang terasa mengganggu bagi ibunya Michael yang bernama Trudy. Dia menasihati bahwa Michael akan COD dengan malaikat lebih cepat jika dia terus bekerja terlalu keras dan jajan sembarangan. Benar sih. Saat Michael sibuk di telepon, ayahnya yang bernama Ted menghibur cucu-cucunya dengan trik sulap Master Tarno. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Terpesona oleh triknya, Ben dan Samantha bertanya kepada sang kakek bagaimana dia berhasil membengkokkan koinnya. Tetapi Ted menjawab bahwa seorang pesulap tidak pernah mengungkapkan rahasianya. Ted kemudian menambahkan pernyataannya bahwa anak lelaki besar seperti Michael pun belum dapat memecahkan kode rahasianya. Walalala. Beberapa hari kemudian, pertengkaran besar terjadi ketika Michael memberitahu Donna untuk menunda perjalanan kemah mereka. Michael malah tidak merasa bersalah dan memulai penelitian proyeknya dengan menonton film dokumenter arsitektur Asia. Namun dia melukai dirinya sendiri ketika secara tidak sengaja mengira remote helikopter Ben sebagai remote TV. Bosan selalu salah mengambil remote, Michael pergi ke supermarket untuk membeli remote control universal. Michael pun memasuki toko retail Bed Bath & Beyond. Dia mencari di beberapa outlet tapi tidak menemukan remote yang cocok. Michael yang lelah kemudian rebahan di tempat tidur. Ketika dia berbalik, dia melihat bagian dari toko yang disebut Beyond. Ketika dia masuk ke dalam untuk memeriksa, dia disambut oleh seorang pria misterius bernama Morty. Michael mulai menjelaskan tentang situasinya kepada Morty yang kemudian membawa Michael ke gudang besar bernama Way Beyond. Morty kemudian mengambil remote yang tampak aneh dan menawarkannya kepada Michael secara gratis. Morty memberitahu Michael bahwa remote itu akan memprogram dirinya sendiri ketika menunjuk dan mengklik tombol. Michael yang bingung bertanya mengapa dia diberikan remote itu secara gratis, dan Morty pun menjawab bahwa orang baik perlu bersenang-senang sesekali waktu. Saat Michael bersiap untuk pergi, dia juga diberitahu bahwa barang itu tidak dapat dikembalikan. Setelah Michael sampai rumah, dia terus menonton film dokumenter dan mulai mengerjakan desain proyeknya. Namun ia segera diganggu oleh anjingnya yang bernama Sandes. Anjing yang malang ini pun ingin menghirup udara segar di luar sehingga dia terus menggonggong. Dan Michael yang marah kemudian mengarahkan remote itu ke Sundance dan menekan tombol volume bawah berulang-ulang kali sambil meneriaki anjing itu agar tetap diam selama 5 menit. Anehnya, si anjing itu menjadi bisu. Tetapi Michael berpikir kalau dia halu karena menurutnya itu hanya kebetulan saja. Kemudian Michael membawa Sundance keluar. Dia mulai frustasi lagi karena anjing itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan tempat untuk buang air. Jadi dia mengarahkan remote itu ke anjing lagi sambil menekan tombol untuk mempercepat gerakan si anjing. Sama seperti sebelumnya, triknya berhasil. Saat tombol fast track ditekan dan diarahkan ke si anjing yang dengan cepat menyelesaikan hasrat pipisnya dan kembali ke dalam. Michael heran dan akhirnya dia percaya jika dia memiliki remote ajaib. Dia akhirnya mengetahui bahwa remote itu dapat digunakan untuk mengontrol kehidupan nyata. Keesokan harinya, Michael menggunakan remote itu untuk melihat kehidupan di masa lalunya. Michael menjadi emosional ketika dia melihat dirinya sendiri yang waktu masih kecil bermain sepak bola dengan teman-temannya di danau. Tak sehebat tendangan si Madun dan Ronaldowati. Sementara itu, Morty memberikan nomor telepon kepada Michael jika dia memiliki pertanyaan tentang remote tersebut. Michael pun menggunakan remote itu untuk mempercepat makan malam dengan keluarganya, pertengkaran, dan bahkan saat proses reboisasi lahan basah istrinya.
Setelah mempercepat proses reboisasi itu, Michael terkejut mengetahui bahwa dia mencapai puncak kesenangan yang hakiki dengan cepat. Tapi tetap tidak bisa menyenangkan Donna seperti biasanya. Dia juga belajar bahwa dia tidak akan ingat percakapan apa yang udah dia lakukan dan komitmen apa yang dia buat selama makan malam. Michael pun memanggil Morty dan meminta penjelasan untuk itu. Morty pun mengatakan bahwa selama menekan tombol percepatan waktu, tubuhnya berada di mode autopilot. Ini berarti bahwa dia menjalani kehidupan sehari-hari tetapi pikirannya melompat ke depan. Paham gak tuh? Sementara itu, Michael tampaknya menjalani hidup normal dengan terbiasa menggunakan remote ajaibnya. Dia tidak mengingat sama sekali percakapan yang terjadi. Pada suatu waktu, Michael menggunakan remote untuk mempercepat hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit, mandi air dingin, lalu lintas yang macet. Ia juga mempresentasikan desain yang dibuatnya pada mode autopilot kepada pengusaha Jepang Mr. Watsuhita. Pertemuan itu tampaknya berjalan dengan baik, tetapi bosnya Michael terlalu bersemangat. Secara tidak sengaja mengolok-olok pemain bisbol ikonik Jepang. Hal ini mendorong Tuan Watsuhita untuk minta waktu melakukan percakapan pribadi dengan timnya. Michael yang gugup mencoba mendengar percakapan Watsuhita tetapi tidak dapat memahaminya. Jadi dia menggunakan remote untuk menerjemahkan percakapan mereka ke dalam bahasa Inggris dan menaikkan volume mereka. Dan kembali lagi triknya berhasil. Dan itu mengungkapkan bahwa para pengusaha Jepang tidak menyukai desain Michael yang kuno dan tidak elegan. Mereka berpikir bahwa itu pasti dibuat setelah menonton film dokumenter yang buruk tentang arsitektur Asia. Mereka pun menginginkan lebih banyak kamar untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan bukan sungai bodoh yang mengaliri di lobi. Mr. Watsuhita kemudian memerintahkan timnya untuk mengakhiri pertemuan sehingga mereka dapat menghadiri acara pencapaian budaya terbesar Amerika, TGI Friday. Namun ketika Tuan Watsuhita akan membubarkan rapat, Michael meminta mereka untuk duduk sejenak. Michael kemudian merobek desainnya yang gagal dan menawarkannya untuk membuat yang baru, untuk membuat lebih banyak kamar agar bisa memaksimalkan keuntungan para pengusaha Jepang. Tuan Watsuhita yang senang akhirnya memberikan kontrak kepada perusahaan Michael. Waduh. Kemudian di rumah, Michael yang sangat gembira membeli hadiah untuk istri dan anak-anaknya. Ketika Donna bertanya tentang alasan kegembiraan Michael, dia mengungkapkan bahwa John telah mempromosikannya dan dia naik jabatan. Donna pun langsung melompat kegirangan. Namun kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan keesokan harinya ketika Michael mengetahui bahwa dia belum dipromosikan. Faktanya dia tidak akan dipromosikan sampai dia menyiapkan rancangan pembangunan hotel dan mendapatkan komitmen Pak Watsuhita yang akan memakan waktu beberapa bulan. Merasa bad mood dengan hal tersebut, Michael menggunakan remote ajaibnya untuk membuat John tidak bergerak dan kentut dari hidungnya. Waduh. Di scene berikutnya, Michael berencana menggunakan remote untuk mempercepat waktu dia menyelesaikan proyek Watsuhita. Ketika dia meminta nasihat Morty, Morty mengingatkan Michael tentang leprechaun dari iklan sereal. Leprechaun selalu mengejar sepanci emas di ujung pelangi, tetapi ketika dia akhirnya sampai di sana, dia menyadari itu hanya serpihan jagung. Cukup filosofis. Michael tidak mengerti tentang metafora itu, tetapi tetap menunda rencananya untuk menggunakan remote. Di rumah, Michael masih frustasi atas promosinya dan melampiaskan pada anak-anaknya. Anak-anaknya pun mulai menangis ketika Michael mengolok-olok gambar mereka. Dia kemudian bertengkar dengan Donna dan kemudian Michael menyadari kesalahannya. Dia kesal dengan tindakannya sendiri sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan remote itu untuk melompat ke promosinya dan menemukan dirinya di pesta promosinya. Dia mengetahui bahwa John butuh 1 tahun penuh untuk mempromosikannya. Selama waktu itu, hubungan Donna dan Michael mulai tegang dan mereka memasuki konseling pernikahan. Ben dan Samantha telah dewasa dan tidak lagi menonton Angling Dharma. Dia juga mengetahui bahwa Sundance telah meninggal. Michael pun menangis dan menyesal tidak membiarkan mendiang anjingnya bermain dengannya. Melihat hal itu, Donna pun kebingungan, tapi dia tetap menghiburnya. Michael berjanji pada Donna bahwa dia akan berubah dan menjadi pria yang lebih baik untuknya. Dia pun meminta untuk tidak meninggalkannya. Kemudian Michael dan Donna melakukan reboisasi, akan tetapi remote ajaib secara otomatis mempercepat ke akhir kegiatan bahagia tersebut. Michael pun mengetahui jika Donna tidak puas dengan kegiatan reboisasi tersebut lalu berbaring di sampingnya di tempat tidur. Michael pun bingung dengan remote ajaib yang secara otomatis melewatkan waktu tanpa dia menekan tombol apapun. Beberapa hari kemudian, Michael menghubungi Morty dan mengatakan bahwa remote ajaibnya sekarang aktif otomatis tanpa bisa dikendalikan oleh Michael. Morty pun menjelaskan karena Michael itu terlalu banyak mempercepat kegiatan hariannya dan itu menyebabkan si remote ajaib bekerja otomatis. Sekarang setiap kali dia mencoba melakukan reboisasi atau hal keseharian seperti mandi, mengemudi, melalui lalu lintas, berdebat dan sakit, remote akan maju dengan sendirinya. Mendengar ini, Michael menyesal pernah menggunakan remote untuk mempercepat kegiatan kesehariannya, terutama saat reboisasi. Kemudian Michael mengembalikan remote ke Morty tapi secara otomatis muncul kembali di tangannya. Dia kemudian membuat beberapa upaya untuk membuang dan menghancurkan remote itu, tetapi tetap muncul kembali setiap kali.
Keesokan harinya, Michael pergi ke kantor dengan sepeda tanpa mandi dulu, sehingga ia dapat menghindari waktu yang otomatis dipercepat. Di sana, John memberitahu dia tentang rencananya untuk pensiun dan melakukan perjalanan ke Maroko. Pensiunnya John akan membuat Michael menjadi kepala baru divisi internasional di firma tersebut. Sementara Michael terpana oleh promosinya ke posisi yang begitu tinggi, John berseru bahwa setiap proyek yang dikerjakan Michael telah berubah menjadi emas. John pun berkomentar bahwa dia tidak akan terkejut jika suatu hari Michael menjadi CEO perusahaan mereka. Tiba-tiba Michael maju dengan cepat 10 tahun ke depan di mana dia kaya, tetapi sangat gemuk. Dia dengan cepat kembali ke rumah untuk bertemu dengan Ben dan Samantha yang kini udah remaja. Ben juga telah menjadi pria gemuk seperti dirinya, sementara Samantha sudah mulai berkencan dengan teman prianya. Hal yang menyakitkan saat Michael mengetahui bahwa Donna telah menceraikannya dan berkencan dengan guru renang Ben, yaitu si Bill. Saking emosinya dengan hubungan mereka, Michael menyerang Bill. Mereka pun adu mekanik bacot, tapi kemudian seekor anjing keluarga melompat dan menyerang Michael, menyebabkan kepalanya beradu kuat ke dinding dan jatuh pingsan. Ternyata Michael koma, dan setelah 6 tahun yang panjang, akhirnya Michael sadar. Donna ada di sisinya, yang mengungkapkan bahwa setelah dia koma, dokter menemukan kanker di tubuhnya, sehingga dia harus menjalani perawatan selama bertahun-tahun. Setelah mengalahkan kanker, dia juga mengalami serangan jantung. Namun Michael tidak lagi gemuk akibat menjalani sedot lemak untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian di sebuah perusahaan, Michael bertemu dengan Ben yang udah dewasa, yang secara mengejutkan telah kehilangan banyak berat badan karena sering olahraga dengan Bill. Michael menawarkan untuk mengajak Ben, Samantha, dan kakek nenek mereka keluar untuk membeli es krim. Tetapi Ben mengungkapkan bahwa kakek Ted telah meninggal. Hal ini sontak menghancurkan Michael yang menangis dan mengunjungi makam ayahnya. Michael kemudian menggunakan remote untuk merasakan kembali saat terakhir kali dia dapat melihat ayahnya. Michael melihat Ted mampir ke kantornya dan mengajak Michael untuk makan malam. Tetapi Michael menolak tawaran itu bahkan tanpa melihat ke ayahnya. Ted terus bersikeras menawarkan untuk menunjukkan kepada Michael trik kuartal masakan anak-anak favoritnya. Tetapi Michael malah marah dan memaki ayahnya sendiri sambil mengatakan bahwa dia selalu tahu rahasia triknya. Orang tua yang malang itu kemudian meminta maaf dan pergi dengan air mata berlinang. Melihat hal itu, Michael dipenuhi rasa malu dan bersalah. Morty kemudian muncul dan meminta maaf karena telah membawa ayahnya pergi. Morty mengakui bahwa dia adalah malaikat maut. Michael pun marah dan menyerang Morty. Namun Morty menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Kemudian Michael dibawa remote ajaib pergi ke tempat lain, di mana Michael dibawa ke beberapa tahun lagi di masa depan ke pernikahannya Ben. Di pesta pernikahan, Michael sangat gembira melihat ibunya dan memberinya ciuman panjang. Dia juga bertemu dengan Samantha yang udah dewasa. Michael mendengar Samantha memanggil Bill dengan sebutan ayah. Hal itu membuat Michael terkena serangan jantung karena tidak mampu menanggung rasa sakit karena digantikan posisinya sebagai seorang ayah. Beberapa saat kemudian dia terbangun di rumah sakit malam itu dengan Ben dan Samantha di sisinya. Sebelum Ben dan Samantha meninggalkan ruangan perawatan, Michael mengetahui bahwa Ben melewatkan bulan madunya karena kesepakatan bisnis. Khawatir Ben akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dia buat, Michael pun mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk mengejar mereka keluar dari rumah sakit. Namun tubuhnya tidak kuat dan ambruk ke tanah dengan keluarganya di sekelilingnya. Dengan suara yang pelan, dia menyarankan Ben untuk selalu mengutamakan keluarga dan meminta maaf kepada Samantha karena tidak ada untuknya selama ini. Michael kemudian memberitahu Donna bahwa dia akan selalu mencintainya. Seketika itu juga Michael COD dengan malaikat. Namun tiba-tiba Michael terbangun lagi di Bed Bath & Beyond. Dia pun gembira mengetahui bahwa semuanya hanyalah mimpi. Di luar dia sangat senang melihat mobilnya yang jelek, biasa-biasa aja, kelas menengah dan suka mogok. Setelah dia sampai di rumah, dia memeluk keluarganya dan berjanji untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama mereka. Dan saat itu dia kemudian menemukan remote ajaib di meja bersama dengan catatan dari Morty yang mengatakan bahwa dia telah diberi kesempatan kedua sebagai orang baik yang perlu istirahat sejenak. Morty juga berharap Michael akan melakukan hal yang benar kali ini. Dan film pun berakhir saat Michael melemparkan remote itu ke tempat sampah. Dia merasa senang karena kali ini remote itu tidak muncul kembali. Dan akhirnya dia bisa reboisasi sesuka hati. Dan filmnya pun tamat.